Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana kutubakullah. Para ikhwan dan akhwat sekalian, bersyukur kepada Allah. Al-kalimatul awwal hayya bina nahmadullah aina ma kunna, bil khusus fi hadzal yawm ma zala Allah yu'tina ni'matas sihha wal faraq hatta nastati أن نسمع هذا الدرس، يعني الدرس اللغة العربية، ولأن ذلك نحمده بالقول الحمد لله رب العالمين. Kemudian kita bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulina Muhammadin bil qaul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نتمنى الله عز وجل أن يعطينا الشفاعة يعني بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأننا لكون أمته في يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan ini Ustaz akan memulai sebuah materi yang baru. Jadi antum harap betul-betul update dalam pembelajaran Ustadz yang sebelumnya. Kalau enggak update pelajaran yang sebelumnya, ibarat kata itu semakin belajar semakin pening aku tante. Jadi begitulah. Kita tidak ingin pening belajar, kita ingin enjoy. Maka dari itu bahasa Arab ini sebenarnya pelajarannya dibawa santai tapi rutin. Tidak boleh kita bolong-bolong, kapan maunya mau, kapan enggaknya enggak usah. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Bahasa Arab ini salah satu pelajarannya yang harus istiqomah. Ya, istiqomah itulah sebenarnya yang diusahakan. Mohon sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ini ala dinika, atas agamamu, wa ta'atika, dan ketaatan kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah agar istiqomah untuk taat kepada Allah. Dan dalam belajar bahasa Arab ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena kita ingin pahami Al-Quran, ingin pahami hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu mana ada bahasa Jawa, bahasa Minang, enggak ada. Dari itu dia bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab. Nah, Ustaz lanjut saja. Materi ini adalah jumlah kalimat dalam bahasa Arab, jumlah kata dalam bahasa Arab. Ini kalau kalimat yang dimaksud di sini bukan ini bahasa Arab semuanya ya. Jumlah kalimat dalam bahasa Arab. Yang dimaksud jumlah ini bukan jumlah dalam pengertian dalam bahasa Indonesia seperti hitungan, enggak. Kalau kita kan kalau nyebut jumlah itu berapa jumlahnya? Sekian jumlahnya. 3 tambah 3 jumlahnya berapa? Ada 6. Nah, kalau bahasa Arab jumlah itu bukan pengertian hitungan, ya, bukan pengertian hitungan. Tapi kalau jumlah dalam bahasa Arab adalah ini yang kita akan bahas. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah? Jumlah itu adalah susunan kalimat. Kalimat ini maksudnya kata. Ya, jadi sebuah susunan kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari kata isim. Jadi kalau antum nak bicara pakai bahasa Arab, enggak pakai fiil, orang sudah ngerti. Isim aja. Pakai isim saja, enggak ada fiilnya, cuma isim semuanya. Orang sudah paham kalau yang dimaksud adalah bisa dipahami bahwa itu adalah sebuah kata dan dimengerti.
catatannya dimengerti. Ini semuanya yang terdiri dari kata isim saja. Nah, kemudian dan terdiri dari kata isim yaitu atau jumlah ismiyah. Jadi ini bahasa Arabnya namanya jumlah ismiyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini kata isim saja, katanya semuanya isim. Dan kata fi'il. Kata fi'il ini bahasa Arabnya jumlah fi'liyah. Nah, ya, maksudnya kalimat susunannya yang menggunakan fi'il. Ya, jadi kalimatnya menggunakan fi'il. Pokoknya orang ngomong itu ada fi'ilnya. Dia menggunakan fi'il dan bisa dipahami itu adalah sebuah jumlah fi'liyah. Dan boleh dimasuki huruf. Nah, jadi kita akan nanti membahas ini dengan contoh-contoh di sini. Jadi jumlah ismiyah boleh dia dimasukin huruf dan jumlah fi'liyah pun juga boleh dimasukin huruf. Nah, namun istilahnya Ustaz lebih sederhana saja. Ini karena mendasar, maka antum kita melihat dari sebuah teks contoh. Misalnya contoh jumlah ismiyah. Kan jumlah ismiyahnya tadi adalah katanya semuanya isim. Jadi semuanya itu adalah isim. Contohnya adalah Muhammadun qaimun. Muhammad artinya adalah Muhammad. Qaimun berdiri. Muhammad itu berdiri. Ya, jadi artinya Muhammad berdiri. Nah, Muhammadun itu isim fi'il huruf. Pertanyaannya, Muhammad ini adalah isim. Dari mana tanda-tandanya? Banyak ada. Nah, ini tanda-tanda isimnya ada di awali mamimu. Muhammad kebetulan ada mimnya, berarti dia isim satu tandanya. Yang kedua dia bertanwin Muhammadun. Nah, berarti dia adalah isim. Qaimun. Qaimun isim fi'il huruf. Jawabannya adalah isim. Dari mana tanda-tandanya kalau dia isim? Ini kan ada tanwinnya qaimun. Ya kan? Nah, ada qaimun Muhammadun. Nah, ketika kalimat ini kalau diketahui maknanya, artinya kita tahu. Makanya kita ini penting mengetahui sebuah mufradat kata. Kalau kita nggak tahu, ya juga sulit membedakan yang mana jumlah ismiyah. Maka dari itu kalau kita pahami artinya Muhammad berdiri. Kira-kira ngerti tidak bahasa Arabnya itu? Kalau ada orang ngomong Muhammad berdiri, jawabannya kita mengerti. Itu sudah termasuk jumlah. Ya, sebuah kata isim susunan kalimat yang sudah dapat dipahami. Jadi Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Nah, jadi begitu ikhwan dan akhwat sekalian, kata kuncinya jumlah ismiyah ini semuanya adalah isim. Muhammad isim, qaimun adalah juga isim. Antum ulangi kembali tanda-tanda isim itu ada berapa? Kan kemarin Ustaz bahas ada 8. Jadi kalau ada tanda-tandanya berarti itu adalah isim. Faham sampai di sini ya? Nah, kemudian ini semuanya isim dan dari tadi yang Ustaz bahas pengertian jumlah ini boleh dimasukin huruf. Sebenarnya ini Ustaz ini hanya menambahkan saja. Kadang-kadang sebuah untuk memudahkan antum saja. Ini sebuah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah boleh dimasukin huruf. Contoh jumlah ismiyah dimasukin huruf apa? Huruf itu kan sudah belajar kan? Ada huruf huruf nasab, ada huruf jar. Ya banyak huruf itu. Namun Ustaz sudah membahas sebelumnya ciri-ciri isim itu ada beberapa huruf. Ada huruf nasab, ada huruf jar, ada huruf nida, ada huruf qasam. Nah, itu antum hafalkan juga. Ustaz minta nanti juga setorannya ya. Seperti huruf nasab. Huruf nasab itu antum juga harus mengetahui huruf nasab itu yang mana Ustaz? Huruf nasab itu kan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ada 6. Kemarin Ustaz sudah buatkan juga lagunya ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna,
la'allalaita. Jadi bacaannya innal ustada alimun. Nah, isimnya yang mana? Al-ustada. Alimun isim atau tidak? Isim juga. Dari mana mengetahui isimnya? Ada tanda-tandanya. Al-ustada ini mana tanda-tanda isimnya? Pertama ada alif lamnya, ini dia. Innal. Di sini sebenarnya ada tanda sukun di sini. Innal. Nah, itu berarti dia itu sudah mencirikan tanda-tanda isim. Kemudian dimasuki huruf inna. Ini huruf inna ini maksudnya huruf nasab ini adalah sebuah huruf yang apabila setelahnya itu adalah isim. Innal ustada alimun. Alimun di sini isim fi'il huruf. Isim, mana tanda-tandanya? Itu dia, bertanwin dia. Inna artinya sesungguhnya. Al ustada itu artinya guru atau ustad. Alimun artinya berilmu. Nah, jadi kalau diartikan di sini sesungguhnya ustad itu berilmu. Jadi begitu. Kok di sini berbaris fathah ustad? Nah, sebelumnya kan ustad juga membahas apabila ada huruf nasab inna dan teman-temannya dan CS inna annaka anna lakin la'allalaita, maka kata setelahnya isim setelahnya itu dibarisin fathah. Ini dia, dibarisin fathah. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi itu nantilah antum belajar. Pokoknya al-ustada ini setelah kalimat isim yang terletak setelahnya dibarisin fathah. Kan ustada tadi harusnya ustaz menjadi ustada. Ada huruf inna, alimunnya tetap innal ustada alimun. Nah, jadi begitu. Ini boleh dimasukin huruf. Contoh lain. Oh, ini bukan Al-Qur'an. Ini Ustaz salah ketik. Oke. Nah, contoh yang lain. Al-Qur'anu. Ini juga Ustaz perhatikan tulisannya ya. Nah, perhatikan di sini. Masih kok. Contoh yang kedua adalah Al-Qur'anu nurun fil qalbi. Al-Qur'anu nurun fil qalbi. Ini boleh dimasukin huruf. Yang mana dimasukin huruf di sini itu kalimat fi. Fi ini kan huruf kan? Apa artinya nih? Al-Qur'anu ini isim atau fi'il? Dia itu adalah isim. Mana tanda-tandanya? Dimasuki oleh huruf alif lam. Ini alif dan lam. Al, ya, dimasuki oleh alif lam. Al-Qur'an. Kemudian nurun. Nurun itu isim fi'il huruf. Jawabannya isim. Apa tanda-tandanya? Ini dia. Ada tanda tanwin. Ada tanwin di sini ya. Nurun. Kan kemarin
Ustaz bahas tanda isim itu juga di buku Tanwin. Nah, Al-Qur'anu nurun ini sebenarnya sudah terbentuk jumlah ismiyah. Muhammadun qaimun, Al-Qur'anu nurun, Al-Ustadu alimun. Itu sudah menggambarkan jumlah ismiyah. Dan boleh dimasukin huruf. Dimasukin huruf contohnya fil qalbi. Al-Quran itu bercahaya di dalam hati. Al-Quran nurun bercahaya, fi artinya di, al-qalbi hati, di dalam hati. Jadi antum kemarin Ustaz juga suruh menulis itu huruf jar, dan teman-temannya Ustaz suruh antum menghafalkannya. Ya, Ustaz suruh antum menghafalkannya. Jadi betul-betul ya. Jadi tugas-tugas itu jangan sampai enggak kita update. Maka wajib itu dihafal. Yang rumus-rumus yang seperti inna dan teman-temannya, fi dan teman-temannya itu wajib dihafal. Nah, inilah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat dalam sebuah kalimat yang susunannya itu pasti ada fi'ilnya. Nah, ya antum kemarin kan sudah tahu tanda-tanda fi'il. Contohnya qara'a. Qara'a ini fi'il nih ya. Qara'a artinya membaca. Kalau ditanya qara'a ini isim fi'il huruf, jawabannya adalah fi'il. Dan boleh dimasukin tanda-tanda fi'il seperti qad qara'a. Nah, tetapi kalau biasanya sudah fathah macam ini, qara'a, ini biasanya adalah fi'il. Nah, Muhammadun adalah Muhammad itu artinya Muhammad. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Ini di barisin fathah, nanti ada kaedahnya ya, tapi nanti dulu Ustaz ngajarkan. Nah, Muhammad telah membaca. Ini sebenarnya sudah jumlah fi'liyah. Muhammad telah membaca Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Ini namanya jumlah fi'liyah yang susunannya terdiri dari fi'il dan isim. Qara'a fi'ilnya, Muhammad adalah isimnya. Mesti harus seperti itu. Jadi sebuah kalimat yang pakai fi'il dan pakai juga isimnya. Nah, jadi gitu. Al-Qur'ana ini sebuah tambahan saja sebenarnya ya, biar orang lebih dimengerti. Muhammad baca apa? Muhammad telah membaca Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Sebenarnya qara'a Muhammadun sudah cukup. Muhammad telah membaca. Namun kita ini masih bertanya-tanya, baca apa? Al-Qur'ana. Ini sebagai objek namanya maf'ul. Nanti antum belajar ya. Makanya dikasih fathah. Kemudian contoh lain, kata betul. Nah, inilah kenapa antum harus menghafal fi'il kemarin dan beserta domirnya, supaya mengerti domirnya apa. Misalnya katabtu. Katabtu ini kan diambil dari kata kataba. Kalau ditasrifkannya ya, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya, kataba domirnya huwa, dan seterusnya sampai katabtu artinya domirnya adalah ana. Domirnya ana. Ana artinya apa? Saya. Kataba artinya apa? Kataba artinya adalah menulis. Jadi antum cukup bicara katabtu artinya saya telah menulis. Makanya bahasa Arab ini enggak payah ngomongnya
boros kata, enggak begitu. Jadi saya telah menulis. Apa bahasa Arabnya saya? Ana. Telah bahasa Arabnya apa? Telah apa ya? Nah, enggak ada. Atau ana ba'da. Ba'da kan setelah. Ana ba'da menulis kataba. Enggak nyambung itu. Ana ba'da kataba. Jadi bahasa Arabnya enggak seperti itu sebagaimana bahasa Indonesia. Saya telah ba'da menulis kata apa, enggak begitu. Cukup karena fi'il madhi artinya sebuah pekerjaan yang telah dilakukan, artinya sudah berlalu pekerjaan. Ini sudah menunjukkan arti telah. Jadi enggak usah cari bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya telah apa? Cari pasti itu fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi, nah, menulis telah apa dia? Telah menulis. Cari antum bahasa Arabnya menulis. Menulis bahasa Arabnya apa? Kataba. Kalau saya telah menulis, cari domirnya. Katabtu, saya telah. Nah, kan katabtu, saya telah menulis. Nah, ini sebagai maf'ul bih ar-risalata. Menulis surat, ini fathah karena objek. Nah, boleh dimasukin huruf seperti ini. Alal maktabi, ditambahkan syibhul jumlah, ya, di atas meja. Jadi maksudnya sebuah susunan kalimat ini boleh ada isimnya, boleh ada hurufnya, biar lebih konkret kalau bicara bahasa Arab. Kadang-kadang kalau seperti ini saja, kata itu sebenarnya sudah cukup. Saya telah menulis. Qara'tu, saya telah membaca. Fatahtu, saya telah menulis. Yang penting antum tahu artinya. Kataba artinya menulis, qara artinya membaca, fataha artinya membuka. Katabtu, saya telah menulis. Ar-risalata, ar-risalata ini adalah isim dan dia maf'ul. Kalau kata betul ini, tu-nya ini sebenarnya isim ya. Namanya isim domir. Domir, fa'il dia. Tu itu maksudnya domir itu semuanya adalah isim. Kata betul. Yang fi'ilnya apa? Katab ini, kataba. Tu tambahan, enggak dipisahkan, dia disambung. Kata betul, saya telah menulis surat di atas meja. Ala ini sebagai tambahan saja. Al-maktabi juga. Ar-risalata isim, al-maktabi juga isim. Nah, jadi antum hafalkan ya huruf jar ya. Fi juga huruf jar, ala juga huruf jar. Min ila an ala fi binika rubba khala ada hasya. Disertai juga maknanya. Min artinya dari. Ila artinya ke. Ala artinya di atas. Min ila an artinya dari atau tentang. Fi artinya di dalam. Bi artinya dengan. Dan seterusnya. Ustaz sudah membahas ini, cuma mengulang-ulang saja. Artinya antum juga harus sering-sering mengulang. Dan nanti Ustaz akan membuatkan latihan khusus tentang jumlah kalimat dalam bahasa Arab. Jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah. Ini hanyalah sebagai pengenalan saja. Nanti Ustaz akan membahas lebih rinci, tapi ini tidak di pembahasan ini hanya untuk mengantarkan antum mengenal sebuah jumlah agar antum nanti bisa praktek bicara bahasa Arab. Ya, dan melihat kata itu enak. Seperti itu. Itu saja dari Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum mempelajari bahasa Arab. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas kekurangan ataupun dari pembahasan yang tidak dimengerti. Nanti bisa didiskusikan secara langsung dengan Ustaz atau menjapri Ustaz langsung telepon, ya, ditelepon. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.